siap-siap kita mulai sebentar lagi Bu Aisyah. والله kita lagi iklan احنا dulu. الوضع اللي احنا عايشين فيه يعني وضع يعني انه جوزي بيشتغلش قاعد يعني عيشتنا مش عيشة طبعا يعني شغل بيشتغلش وقاعد يعني لا في دخل ولا في مثلا مصروف للأولاد ولا أكل متوفر إلهم يعني إنه الأولاد هدول الطفال الصغار يعني لا بامباز لا لبن يعني تخزنيش هالكلمة يعني إغراض من الدار فول علب فول شاي سيرج بنبدل لهم البامباز اللبن هذا هي أنا فاهمة يعني فيش أكل يعني كيف بدها تتوفر عندي لحمة يعني ما تأخذنيش في هالكلمة يعني اللحمة يعني صحيح ما دخلتش علينا Unmute kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah hadir di Zoom Laju Peduli. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa mengkaji beberapa materi, ya, karena hari ini sangat spesial. Narasumber kita sudah hadir, yaitu Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Alhamdulillah, Masya Allah, beliau sempatkan waktu buat kita. Insya Allah semua yang diberikan nanti yang dipaparkan oleh Ibu Aisyah Dahlan bermanfaat dan bisa kita ambil. Baiklah, sebelum kita mulai materi Dr. Aisyah Dahlan yang akan disampaikan nanti, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kajian kita via Zoom Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan nanti jika ada pertanyaan silakan bisa ditulis via chat. Admin akan menyampaikannya, nanti saya akan bacakan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ihim bi ihsani ila yaumidin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya sampaikan ucapan terima kasih sekali lagi kepada Bunda Aisyah untuk tempat dan waktunya kami persilakan. Ya, baik, terima kasih sahabatku Bunda Susianti. Masya Allah. Alhamdulillah, ini teman sejawat namanya. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih ini pada teman-teman Laju Peduli yang saya hormati, Direktur Eksekutif Laju Peduli Bapak Rahmatullah Rusli MPD. Ini terima kasih semuanya, jazakumullah khairan katsiran mengundang kami untuk bisa berbagi di pagi hari ini ya, dan saya dapat amanah dari panitia untuk membahas tentang bagaimana mengarahkan anak untuk cinta dan meneladani pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Dan tentunya kalau selama ini kalau saya membahas sesuatu, saya berbasis tentang ilmu tentang otak, dan pagi hari ini juga kita akan belajar juga tentang otak untuk bagaimana mengarahkan anak untuk mencintai dan meneladani pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Mohon izin Bunda Susianti, saya pakai screen aja ya supaya silakan. mudah dijelaskan ya. Kita cek dulu, mudah-mudahan sudah bisa terbuka. Ya, terlihat ya, bisa ya? Kelihatan? Ya, baik. Ya, tentu selama ini kita juga selalu membaca dan selalu juga mendengarkan dan selalu juga menggali terus ya
tentang kisah-kisah para nabi dan para Rasulullah ini ya, para Rasul ini ya. Dan wabil khusus untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ini setiap tahun pun diulang-ulang ya. Dan kita tahu keteladanan Nabi Ismail alaihissalam ini kalau kita mengambilnya dari sirahnya, yaitu ya Nabi Ismail adalah orang yang sosok yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, sosok yang soleh, sosok yang ikhlas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sosok yang patuh pada orang tua, itu jelas sekali ya. Dan sosok yang sabar dan sosok yang yakin pada ketaatan ayahnya ya. Jadi Nabi Ismail ini yakin sekali pada ketaatan Nabi Ibrahim terhadap Allah. Nah ini semuanya yang sebetulnya harus kita simpan ya di dalam otak dan kalbu kita dulu sebelum kita ya menyimpannya di dalam otak dan kalbu anak-anak kita. Ya tentu kita juga harus terus mengupgrade terus atau merefresh terus tentang keteladanan ini. Ya untuk itu makanya ya ada waktu khusus selalu untuk diperingati, waktu khusus selalu untuk kita ulang lagi kisahnya. Kenapa? Karena otak ini semakin diulang, semakin dilakukan repetisi, dia bertambah kefahamannya. Ya. Baik, inilah keteladanan yang ingin kita masukkan di dalam otak dan kalbu kita, juga otak dan kalbunya anak-anak. Ya. Dari mana kita bisa mengambil keteladanan ini? Tentu dari kisah-kisahnya, dari sirahnya ya. Dan sekarang alhamdulillah ya kita bisa tahu kisah Nabi Ismail dari berbagai macam buku ya, dan luar biasa buku-buku sekarang banyak sekali ya. Waktu kami kecil dulu, karena saya kelahiran tahun 68 ya, rasanya waktu kecil itu buku tentang Nabi sedikit sekali ya. Kita ya saya ingat waktu kami kecil dulu mendapatkan kisah Nabi Ismail alaihissalam dan kisah para nabi dan para rasul lainnya itu dari guru ya, dari guru, paling banyak dari guru. Jadi para guru baik di sekolah, guru agama khususnya yang di sekolah waktu itu, dan juga guru, memang zaman dulu kan gitu ya, ada guru ngaji yang khusus datang ke rumah ya. Nah, itu beliaulah yang menceritakan kisah ini gitu. Bahkan guru ngaji saya, karena beliau ini pandai bahasa Arab, itu bukunya bukan buku bahasa Indonesia, betul-betul buku bahasa Arab, karena beliau dapatnya dari luar negeri gitu ya. Karena zaman dulu luar biasa sedikit sekali ya cerita-cerita tentang Nabi. Kalau sekarang alhamdulillah ya. Jadi dari buku-buku kita bisa menceritakan pada anak-anak. Kemudian sekarang juga tentu ya dari digital. Ya, dan tentunya juga diharapkan setiap tahun juga anak-anak ya diajak untuk melihat mana kambing atas namanya, kemudian ya kita ceritakan dulu sebelumnya ya, karena tidak mudah sebetulnya. Jadi harus hati-hati juga untuk mengajak anak melihat kambingnya, dan melihat kambingnya juga dikurbankan untuk orang lain. Ini harus juga hati-hati. Kadang ada anak yang sangat sensitif, ya dia malah merekamnya peristiwa dipotong kambingnya itu jadi sangat sedih sekali, atau sangat ya punya pengalamannya, akhirnya pengalamannya negatif. Ya, baik, sekarang sejak usia berapa bisa diceritakan kisah para nabi dan rasul? Ya, tentu sejak balita. Ya, mungkin ya, usia 3 tahun itu sudah mulai otak faham tentang cerita-cerita ya. Bahkan usia ada anak juga usia 2 tahun selalu ingin meminta diceritakan tentang kisah Nabi ya, terutama dia selalu minta sama ibunya ya. Ada beberapa anak juga minta sama ayahnya, sama abinya ya, tapi sudah bisa. Dan saya ini bukan di endorse ya, tetapi saya bersyukur sekali ini ada buku Halo Balita yang menceritakan tentang kisah para nabi dan rasul ya. Luar biasa nih, saya sangat kagum sekali teman-teman yang peduli terhadap pendidikan anak-anak, dan mereka juga membuat buku khusus untuk anak balita ya. Ini keren banget nih ya. Dan tentunya sekarang kan generasi Z ya, dan generasi Alpha malah ya. Generasi Alpha ini mulai 2011 nih sampai nanti 15 tahun berikutnya ini hidup di era digital. Ini juga luar biasa ya. Banyak ratusan video kisah Nabi dan Rasul di gadget ya. Ini juga sebuah terobosan yang luar biasa.
Karena memang tipikal generasi Z dan generasi Alpha ini, karena mereka lahir, terutama generasi Alpha itu lahir di sekelilingnya itu gadget atau semua benda-benda yang digital. Ya. Dan ini kita harus memaklumi atau melakukan kebijaksanaan ya terhadap anak-anak yang lebih senang lihat ceritanya lewat gadget. Ya. Kalau saya yang generasi X ya, Bunda Susianti juga tadi lahir 72 ya, generasi X. Ini kami generasi buku. Ya, buku. Makanya generasi kami itu punya moto ya, buku jendela dunia kan gitu ya. Tapi buat generasi Z bahkan generasi Y atau generasi milenial yang lahirnya tahun 80-an ke atas, ya itu bukan lagi buku jendela dunia, gadget jendela dunia. Ya. Saya pun sekarang senang sekali juga mengupgrade atau merefresh kisah-kisah para nabi ini untuk diambil keteladanannya justru ambil dari gadget. Ya, karena kenapa begitu? Karena itu tadi kerja otak, ya. Baik, kita masuk tentang otak ya. Ini mohon izin memperlihatkan gambar otak. Kita tahu otak itu terdiri dari otak besar dan otak kecil ya, cerebrum dan cerebellum. Ya, ini dilihat dari samping kiri ya. Ini otak besarnya dan ini otak kecil. Otak kecil itu sejajar telinga kita. Ya, cuman dia di tengah ya, di bagian tengah ini di atasnya pas leher, antara leher dengan kepala di situ ada otak kecil ya. Kemudian otak itu yang besar, otak besar itu terbagi dua. Ini otak belahan kanan dan otak belahan kiri. Ini yang sering sekali menjadi landasan ya ilmu-ilmu neurolinguistik program ya, dan juga tentu ilmu-ilmu tentang otak itu sendiri ya. Baik, kemudian ya kita bagian otak tadi sudah tahu ya, kita ada otak besar terbagi dua ya. Dan yang unik itu ya, saya sering juga menjelaskan otak kanan itu mengatur tubuh yang sisi kiri gitu. Dan otak kiri mengatur tubuh yang sisi kanan, dan dia bersilang gitu. Makanya teman-teman dokter itu kalau di UGD lihat ada orang stroke lumpuhnya di kanan, dia langsung ya berpikir bahwa ini ada masalah di otak kirinya. Sehingga nanti kalau ada foto ronsen tentang kepala atau MRI, nanti yang diperhatikan yang kiri. Kenapa? Karena lumpuhnya di kanan ya, dia bersilang. Ya. Dan kemudian otak kecil itu kan fungsi utamanya mengontrol gerakan dan keseimbangan. Di dalamnya kalau kita belah ada dua juga bagian otak yang sangat penting, yaitu otak emosi yang persis di tengah ini, sering disebut limbic system ya, atau otak mamalia. Karena mamalia juga punya otak ini, dan juga ini batang otak ini yang disebut otak reptil. Ya, nanti kita belajar lebih dalam sebetulnya bagaimana kita mengarahkan anak untuk meneladani ya Nabi Ismail alaihissalam dan juga para nabi dan para rasul lainnya, supaya dia mengingatnya dalam memori yang jangka panjang. Ya. Diharapkan juga nanti memanifestasi terhadap perilaku anak-anak ini gitu ya. Baik, nah kita masuk dulu belajar di dalamnya otak. Di dalam otak itu ini sudah sangat populer sekali. Mudah-mudahan ibu-ibu ya, baik yang di Zoom maupun yang di Facebooknya Laju Peduli ya sudah pernah tahu juga bahwa ini adalah sel otak atau sel saraf ya, namanya neuron ya. Ini unik sekali ya Allah. Ini kerjanya neuron ini, masya Allah luar biasa. Dan kita beginian banyak nih di otak nih. Ada sekitar 100 miliar. Tapi ada orang bilang enggak sampai 100 miliar, 80 miliar gitu. Kalau saya ambil yang paham 100 miliar. Kenapa? Karena banyak banget emang. Ya, yang ambil paham 80 miliar mungkin udah males ngitung kali. Ya. Nah, satu neuron ini kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya. Artinya kalau satu neuron adalah kerjanya seperti satu komputer, maka ada 100 miliar komputer di otak kita. Ya. Nah, satu neuron ini dikatakan itu tadi kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Artinya apa? Ya, saya generasi X ya, Bunda Susianti juga generasi X punya juga 100 miliar ya. Tetapi anak-anak yang lahir di generasi berikutnya ya, terutama generasi Alpha yang mulai kita hitungnya 2011, itu juga punya 100 miliar. Tapi lebih canggih dari otak kita ini. Lebih canggih dari otak saya ya. Apa canggihnya neuron mereka? Daya tampung memorinya. Ya, daya tampung memorinya. Jadi di inti sel menampung memorinya ini luar biasa.
ya, lebih banyak dibanding otak di generasi sebelumnya. Ya. Juga termasuk yang sebelum baby boomer itu, yang lahir sebelum tahun 45. Ya. Jadi dia daya tampung otak dari generasi berikutnya itu lebih banyak. Itulah makanya pada saat mereka berada di era gadget, dan gadget adalah jendela dunia, itu bisa banyak sekali dengan kecepatan tinggi lewat jarinya aja dia bisa masukkan ya informasi dalam otaknya gitu ya. Tentu akan ada bedanya juga ya. Kita juga generasi sebelumnya memang otaknya daya tampungnya tidak terlalu banyak, tetapi otak kita itu kuat ya, atau istilahnya bandel ya. Ini terbentur kepala kita di tembok, nggak cepat geger otak kalau generasi sebelumnya ya. Kalau anak sekarang jangankan terbentur di hardik saja itu sudah geger otaknya itu ya. Jadi kita juga punya kelebihan ya. Sebagaimana teknologi zaman kita dulu ya, televisi pernah ya, Bunda Susianti punya nggak? TV dulu kalau rusak ya, sedikit kita pukul dia, iya gitu ya. Kita pukul itu, jadi benar. Iya. Maka zaman kita dulu kalau kita nakal misalnya atau kita agak nyimpang, dipukul jadi benar. Iya. Tapi yang kalau sekarang nggak bisa, ya. Teknologi sekarang mana boleh itu. TV yang tipis itu kalau dia goyang-goyang kita pukul tambah rusak. Ya, termasuk anak-anak yang lahir di generasi ini gitu. Jadi inilah ya sedikit perbedaannya, tetapi sangat mendasar ya. Jadi ini satu neuron ini dia punya kabel. Ini kayak kabel listrik. Sering disebutnya akson. Nanti kabel listrik ini yang di otak agar dia tidak loncat-loncat listriknya, maka Allah memberikan ada yang namanya selubung mielin ya, ini dari kolesterol ini supaya listriknya nggak loncat-loncat gitu ya. Nah, antara sel saraf ini dia akan memberikan ya informasi lagi ke sel saraf yang lainnya ya. Dan ini inti selnya. Nah, ini yang kabel-kabel saraf lainnya yang ini untuk berpotensi untuk menyambungkan. Jadi bayangkan ada 100 miliar laptop di otak kita dan dia bisa disambung-sambungkan. Ya, dan uniknya yang luar biasa, satu sel otak itu potensi disambungkannya dengan laptop lainnya itu 20.000 ya, potensi untuk disambungnya. Kalau kita kan gimana, laptop ini kalau saya hitung itu cuma berapa nih potensinya, 1, 2, 3, cuma 5 ya, lubang atau tempat yang untuk bisa disambungkan dengan alat-alat tambahannya. Ya, ini 20.000 satu neuron, luar biasa. Ya, makanya terjadi sambungan-sambungan ya, neuron di otak. Ya. Pada saat kita menceritakan tentang kisah para nabi dan rasul itu ya, dan tentunya saat memasuki usia 5 tahun, perkembangan otaknya menjadi lebih tajam. Ya. Setiap pengalaman yang dirasakan akan membentuk sinaps atau koneksi saraf tadi, ya, tersambung. Perkembangan otak anak dipengaruhi oleh lingkungan anak. Bila anak mengalami pengalaman positif, maka otak akan membentuk ingatan positif. Begitu juga sebaliknya, bila anak mengalami pengalaman negatif, maka otak akan membentuk ingatan negatif. Dan ingatan negatif tersebut bila terlalu ekstrim akan membuat trauma. Ya. Ini juga karena kisah para nabi dan para rasul ini tentu banyak sekali keteladanan dan banyak juga mukjizatnya. Ya. Dan khususnya Nabi Ismail, namun hati-hati juga waktu menyampaikannya. Kenapa? Karena di situ ada peristiwa ya, Nabi Ismail ya, karena ketaatannya pada saat ayahnya meminta ya, memikirkan bahwa ada mimpi ayahnya untuk menyembelihnya ya, kemudian di situ keteladanan Nabi Ismail mengikuti dengan sabar, ikhlas dan patuh serta taat pada Allah ya. Ini ada anak yang tadi saya sudah sampaikan, kalau diceritakannya terlalu ekstrim, malah dia jadi tersambung ya ingatan negatif. Ya. Di dalam otak anak ada beberapa sekitar 10-15% anak yang pemikir. Ya. Sehingga pada saat dia diceritakan dan kita juga menceritakannya terlalu ekstrim, ya bahwa ya, yang bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam karena memang betul diperintah Allah dalam mimpinya itu karena diuji keimanannya untuk
ya menyembelih anaknya. Ini ditangkap oleh anak-anak yang sensitif ini, anak-anak yang pemikir ini, ya sesuatu yang mengerikan. Ya, jadi hati-hati juga karena memang ada sekitar 10-15% anak-anak yang pemikir dan dia ulang-ulang terus. Ya, sehingga nanti sambungannya jadi negatif. Ya. Ini gimana kalau nanti sambungannya jadi negatif ya? Ya, alhamdulillah sekarang ada ilmu termasuk yang saya pelajari dan Bunda Susianti pelajari itu hipnoterapi. Kita ingin mencari akar masalah sebetulnya terhadap trauma anak-anak. Apapun itu, misalnya ada anak trauma kecoa, ada anak trauma lihat ondel-ondel dan sebagainya, itu ya kita akan cari di mana sebetulnya sambungan sarafnya pertama ini yang terjadi terlalu ekstrim sambungannya. Ya. Kok bisa dibetulin nih ya karena sambungan saraf pada otak manusia ya antara neuron dengan neuron itu Allah tidak membuat atau tidak mendesain untuk sambungannya secara fisik menempel begini, tidak. Ya, dia ada celah. Nanti yang membuat sambungannya itu ada namanya zat kimia atau neurotransmitter. Ya, nah karena dia tidak menempel, ya sehingga kalau ada memori negatif yang tertempel, ini ya kalau tertempel begini secara fisik ini nanti susah dibetulkan. Maka dia akan ingat terus tentang negatifnya itu, bahkan malah mengganggu kehidupannya. Ya, itu tadi. Bersyukurnya Masya Allah, ya Allah memang Allah maha segalanya ya. Sambungannya itu tidak tertempel begini, jadi ada celah. Nah, neurotransmitter itulah zat kimia, kalau kita bisa analogikan dia kayak lem, nah itulah yang mau di-reduce atau itulah yang mau dibetulkan sambungan lemnya, jadi jangan terlalu kuat untuk hal-hal yang negatif. Ya, untung juga itu tadi sudah mulai saat-saat ini ada teknik-teknik yang seperti itu. Ya, Insya Allah. Jadi sekali lagi, tetapi pada saat disampaikannya ya dengan hati-hati dan kita juga menyampaikannya dengan cara menyenangkan, dengan cara lembut, maka anak-anak menerima kisah ya pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam ini menjadi sesuatu yang sangat indah. Ya. Karena memang ini kisah Nabi Ismail alaihissalam itu betul-betul banyak keteladanannya, cuma hati-hati ceritanya. Ya, hati-hati ceritanya. Nah, sekarang kita belajar lagi. Ini ilmu sudah lama tentang otak kanan, otak kiri. Ya, dan ini betul-betul ada. Ada beberapa orang mengatakan ini nggak kepake ilmu ini, siapa bilang? Ya, ilmu otak terus memberikan pembuktian bahwa pembagian otak kanan kiri itu terpakai. Ya. Kanan ini ya kita langsung lihat seperti gambar ini aja supaya mudah ya. Kanan ini disebut otak kreatif. Ya. Kalau kita melihat warna, itu otak kanan yang bekerja. Ya. Kalau kita berimajinasi, itu kanan yang bekerja. Ya. Hayalan juga kanan yang bekerja. Kemudian kanan juga rupanya otak intuisi, ya, otak rileks. Ya. Kanan juga otak irama, ya, irama musik. Tergantung sumbernya dari mana. Sumbernya misalnya dari alat-alat masakan, kalau kita bunyi ting 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 ting, itu kanan yang memproses. Ya. Kemudian kiri ini otak analytical, ya, membaca atau bicara itu di kiri, berhitung atau matematika itu di kiri, serius itu di kiri, teratur di kiri, mendalam di kiri, syair lagu kalau ada syair ya itu di kiri, syair puisi kalau dibacakan di kiri. Tapi kalau syair itu dibacakannya dengan ada iramanya, ya syairnya kiri, iramanya kanan. Ngaji juga begitu. Ngaji ini ya tulisannya, keteraturannya itu kiri. Ya, namun huruf hijaiyah ini sangat unik. Ya, dia tidak statis, dia bisa dibuat sedemikian rupa, ya, dibentuk, ada bulatannya, misalnya tak marbutonya kadang dia tipis, kadang gendut di ujung. Karena ini beda-beda gitu ya, maka menstimulasi otak kanan. Dan kalau kita ngaji dan kemudian ada iramanya ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu iramanya kanan. Sehingga itulah mengapa ya kita bisa menghafalkan Quran. Nah, ini. Dan sekarang pada saat kita menceritakan tentang kisah Nabi dan para rasul, ya, anak-anak itu membutuhkan imajinasi. Ya.
Terutama kita dulu nih waktu zaman-zaman belum ada bukunya nih ya. Guru ngaji kita cerita karena nggak ada bukunya. Jadi saya ingat dulu guru ngaji kami itu benar-benar tulisan Arab gitu ya, nggak ada gambarnya juga. Waktu beliau cerita ya, kalimat-kalimatnya itu masuk di belahan kiri, diproses oleh otak belahan kiri, tetapi imajinasi kita diproses oleh belahan kanan. Itulah makanya indahnya keteladanan dalam para nabi dan para rasul ini. Allah ya menceritakan ya, dalam Al-Quran itu diceritakan. Kenapa? Rupanya pada saat diceritakan itu otak kiri dan kanan bekerja sehingga kita ingat. Ya, kita ingat. Nah sekarang karena tadi ada buku-buku dan buku-bukunya itu berwarna, ada gambarnya. Nah itu berarti pada saat anak melihat buku itu langsung otak kanan bekerja. Ya, pada saat misalnya dibacakan kalimatnya otak kiri bekerja. Pada suatu saat anak sudah bisa baca sendiri, bukunya lebih variatif lagi, ya dia baca sendiri huruf-hurufnya itu otak kiri yang distimulasi, ya warna kanan. Begitu juga kalau kita pakai gadget, ya apalagi gadget. Makanya mengapa anak-anak senang dengan gadget? Kenapa? Itu betul-betul disetting gadget itu untuk menstimulasi otak kiri kanan. Kenapa? Karena di gadget ada gerakan, itu tetap kanan ini yang stimulasi. Ya, kalau buku kan dia cuma warna, gambar, bentuk, tulisan, ya, dan juga imajinasi pada saat membacanya, gitu. Ya. Tapi kalau gadget atau di digital itu dia ada gerakan, nah gerakan itu juga kanan. Ya. Nah sekarang kita juga harus perhatikan ini anak laki atau anak perempuan. Kenapa? Karena perkembangan sambungan saraf di otak kiri kanan anak laki perempuan ini dia berbeda. Ya. Otak kiri anak perempuan berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki. Ya, artinya anak perempuan akan mampu berbicara lebih awal dan lebih baik dibanding anak laki. Dan anak perempuan juga mampu membaca lebih awal serta belajar bahasa dengan lebih cepat. Artinya kalau kita punya anak perempuan, ya mungkin umur 4 tahun dia sudah bisa baca dan itu buku dia baca sendiri. Ya, dia baca sendiri. Tergantung lagi nanti kepekaan mata dengan telinga. Ada anak yang telinganya lebih peka dibanding matanya, makanya lebih senang diceritakan karena dia itu yang disebut gaya belajar auditori. Tapi ada anak nggak mau diceritain, bunda aku nggak usah diceritain, aku baca sendiri. Kenapa? Karena sistem saraf di matanya lebih peka daripada telinganya. Ini yang sekarang terkenal dengan istilah gaya belajar visual. Ya. Ada anak juga kalau mau baca itu sambil jalan-jalan, nggak duduk manis. Ya. Nah, ayah bunda buat kita orang tua ini harus paham karena ada anak yang sistem saraf tubuhnya lebih peka daripada mata dan telinganya. Makanya setiap dia memasukkan di dalam otaknya, dia harus jalan-jalan gitu. Ambil dia baca, dia jalan-jalan. Ya, termasuk belajar hal yang lain. Nah sekarang kalau anak perempuan di awal-awal adalah kirinya yang berkembang atau yang serius ini berkembang, berarti anak perempuan pasti akan banyak nanyanya tuh. Ya. Kalau laki bagaimana? Laki yang kanan berkembang, yang kanan. Ya ini berarti yang kanan kan yang rileks ya, otak rileks ya. Jadi manusia karena punya kiri kanan bisa serius, bisa rileks. Cuman perkembangannya berbeda nih. Ya, otak kanan anak laki berkembang dan bertumbuh lebih cepat daripada otak kirinya di sini. Kalau anak perempuan kiri kanan dia lebih seimbang. Kita akan lihat di gambar ini lebih jelas ya. Ya, jadi pada saat 0 sampai 6 tahun anak perempuan dan laki-laki perkembangan otak kiri kanannya berbeda. Apa maksudnya? Ya, bukan anak laki otak kanan volumenya lebih besar dan kirinya kecil, bukan begitu. Tetapi sambungan neuron tadi yang tadi kita sudah cerita, ya, sambungan saraf pada anak laki-laki kanannya duluan. Bahkan kanannya perempuan kalah dengan kanannya laki-laki. Ya. Kirinya laki-laki belum lagi berkembang ya seperti anak perempuan. Sehingga laki-laki pada saat kita ceritakan dia penuh imajinasi. Ya. Imajinasi ya. Bisa jadi pada saat diceritakan pada Nabi Ismail ya meminta ayahnya untuk menajamkan pisaunya itu anak laki itu menghayalnya lebih kencang dari anak perempuan itu. Ya, kenapa? Karena kanan dia dominan. Bisa-bisa waktu misalnya kita cerita bahwa pisaunya ditajamkan, itu anak laki yang mukanya lebih gitu. Kenapa? Karena dia imajinatif dia. Ya, otak kanannya dominan. Ya.
Kemudian Nabi Ismail alaihissalam meminta ayahnya untuk nanti memberikan bajunya untuk kenang-kenangan untuk ibundanya, ya Siti Hajar. Itu anak laki lebih cepat imajinatifnya, ya lebih cepat imajinatifnya langsung, ya, dia langsung sedih itu biasanya anak laki. Kalau perempuan karena otak kiri dia nanya terus, ya, kenapa harus ditajamin pisaunya, gitu kan? Karena dia analisa, kirinya udah nyala. Anak laki, gue nggak mau nanya-nanya tentang itu, tapi dia mengimajinasikan ya bahwa bagaimana itu pisau diasah, itu luar biasa. Ya, jadi ini nih, waduh, ini masa-masa yang paling asik, paling efektif untuk kita bercerita tentang kisah para nabi dan para rasul, ya, khususnya Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke. Kenapa? Karena sambungan saraf di otak anak-anak belum lagi terlalu banyak, sehingga kalau otak menyimpan memori ibarat sebuah perpustakaan, ya, perpustakaannya, lemarinya anak-anak ini di usia balita itu masih kosong kan. Jadi kita masukkan file-filenya atau masukkan buku-buku cerita juga di dalam otak mereka. Itu pastinya di dalam otak akan langsung yang tersimpannya di, kalau laci, bukan laci, lemari itu di bagian yang gampang diambil gitu. Ya, makanya ya itu kesempatan baik untuk kita bercerita, memberikan kisah para nabi dan rasul pada anak-anak usia segini. Ya. Nah, ini sayang banget kalau ayah bundanya, ya khususnya bunda, males banget nyeritain atau males banget ya mencari sumber-sumber cerita, belikan buku kah atau meminjamkan, ya kalau nggak, memang karena buku sekarang mahal, ya mahal, kita bisa pinjamkan ya di perpustakaan dan sebagainya. Ya, nah itu aduh sayang banget. Kenapa? Karena itu tadi, nanti coba kita lihat 6 sampai 12 tahun ya, sambungan otak mulai udah lebih banyak lagi. Tentu 6 sampai 12 tahun kan sudah masuk SD nih. Ya. Bagus kalau di sekolahnya itu ya cerita tentang tarikh atau sirah itu porsinya banyak. Tapi kalau misalnya sekolahnya pas SD itu lebih mengutamakan ya kurikulum yang lain, waduh, ya sistem sambungan sarafnya udah tambah banyak aja. Tetapi ingat, pada laki-laki tetap kanannya yang dominan. Jadi anak laki pun pada usia di 6 sampai 12 tahun kita ceritakan kisah para nabi dan para rasul atau mereka membaca sendiri, itu tetap imajinasinya luar biasa. Ya, luar biasa. Kemudian 12 sampai 18 tahun bagaimana? Anak perempuan kiri kanan masih seimbang terus. Ya. Anak laki tetap kanan ini. Jadi kalau yang punya anak SMP dan SMA, dia membaca kisah para nabi dan para rasul, ya, tetap dia berimajinasinya luar biasa. Ya. Dan otak kanan ini juga salah satunya fungsinya adalah otak hikmah. Jadi anak laki-laki lebih cepat ambil hikmahnya. Kalau anak perempuan karena kirinya yang dominan dibanding kirinya laki-laki, anak perempuan ini senangnya yang runut, kronologis. Ya. Bahkan anak perempuan itu kalau diceritakan dia suka nanya, mana lebih duluan ya Nabi Ismail misalnya diminta untuk dikurbankan dibanding Nabi Ismail membangun Ka'bah kembali bersama ayahnya. Itu anak perempuan bisa nanya kayak gitu. Ya. Kadang kalau kita cerita sama anak perempuan, anak laki, anak perempuan nanya, anak laki males tuh. Anak laki kan males. Jangan diam nih, jangan nanya-nanya. Gitu. Apalagi pas di sini nih. Ya, dia akan marahin anak perempuan, jangan nanya-nanya. Kenapa? Karena anak laki-laki menikmati imajinasinya gitu. Ya, imajinasinya. Nah, tentu kalau pengulangan di sini sudah diajarin. Kemudian di sini juga dia belajar lagi sendiri atau mendapatkan informasi lagi. Ini akan menjadi sesuatu yang terrepetisi. Ya, sesuatu yang menjadi sambungan sarafnya itu jadi lebih tebal. Ya, kenapa? Itu tadi kenapa khususon Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam itu tiap tahun, ya. Jangankan anak-anak, kita saja merepetisi terus kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ini. Untuk apa? Karena salah satunya adalah dari keteladanannya kita untuk rela berkurban, ya, walaupun bukan lagi manusia karena Allah sudah gantikan dengan hewan, kambing kah, sapi kah, onta kah, ya. Ini harus
kalau kita ulang-ulang, kita kerelaan kita atau keikhlasan kita untuk berkurban dan nanti daging kurbannya itu kita bisa bagikan pada orang-orang di sekeliling kita. Ya, ini membagikan cinta itu lebih ya ikhlas lagi. Ya, karena ini memang betul-betul keteladanan yang luar biasa. Ya. Nah, sekarang kapan sih otak kiri anak laki itu seimbang kiri kanannya? Nah, setelah 18 tahun ke atas. Ya, 18 aja masih kanannya lebih dominan dibanding kirinya. Maka setelah 18 tahun ke atas maka nanti kirinya ya dia hampir sama dengan kanannya, tetapi memang anak laki-laki kanannya lebih dominan. Ya, dan kita tahu kanan itu adalah otak rileks, otak bermain. Ya, makanya jangan heran para bunda yang anak lakinya sampai SMA juga masih tetap main, ya, karena ini memang otaknya. Ya, nah. Nanti kalau setelah mahasiswa, laki-laki itu dia kalau menganalisa tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam itu kita terkagum-kagum loh. Ya, saya kan punya anak laki 4 nih. Ya, Mas Lanang, Priyo, Kakung, Jaler. Lanang alhamdulillah sudah dokter. Mas Priyo sarjana kedokteran sekarang koas. Mas Kakung mahasiswa kedokteran semester 4. Kemudian semester 3 ya. Kemudian Jaler SMA ya, dan yang bungsu perempuan, ini namanya Dek Ragil. Ya. Ini ayahnya orang Jawa nih Bun, jadi dikasih namanya Lanang Priyo Kakung Jaler ya. Nah itu ya pada saat mereka usia 18 tahun ke atas menganalisa kisah Nabi Ismail alaihissalam itu saya sebagai ibunya terkagum-kagum gitu. Ya, mereka betul-betul menganalisanya tidak lagi seperti waktu mereka masih kecil ini gitu. Ya, di sini mereka menyerapnya dalam bentuk imajinatif, ya. Kemudian pas nanti 18 tahun ke atas mereka menganalisa, ya. Dan analisanya itu tajam banget. Ya. Makanya buat ibu-ibu, ya bersabarlah, ya. Karena memang anak laki-laki seperti itu Allah berikan otak kanannya didesain berkembang duluan atau tersambung koneksi sarafnya lebih banyak. Ini untuk apa? Karena anak laki-laki disiapkan untuk ya mencari nafkah. Nah, pada saat mencari nafkah itu dibutuhkan otak kanan, otak kreativitas, otak ruang, ya. Sehingga anak laki bisa terus berimajinasi ya untuk kreativitas sehingga nanti setiap dia mencari nafkah dia ya dituntut kreativitasnya. Perempuan Allah ciptakan mendesain otak kiri kanannya selalu seimbang. Kenapa? Karena perempuan diharapkan ya disiapkan juga menjadi seorang ibu dan menjadi seorang istri. Makanya otaknya didesain dari kecil ini selalu seimbang sambungannya antara analisanya dengan kreativitasnya, analisa. Sehingga anak perempuan pun senang memang dengan buku-buku yang juga berwarna. Kenapa? Karena kanannya juga ya telah tersambung. Tetapi anak laki lebih senang lagi. Anak perempuan senang bisa juga senang melihat gadget, tapi anak laki lebih senang lagi gitu. Ya, inilah tentang sambungan-sambungan otak pria dan wanita. Ya, ada anak laki dan anak perempuan. Ya. Nah, sekarang lebih khusus lagi ini saya juga sering ulang-ulang. Kalau kita punya anak perempuan, otaknya perempuan itu senang bereaksi pada orang dan wajah. Makanya nanti waktu kalau kita berkisah ya, pas anak perempuan nanya, kita harus lihat mukanya gitu. Ya, atau kapanpun anak perempuan cerita sama kita harus lihat wajahnya. Anak perempuan kalau dia lagi cerita atau misalnya kita cerita sama dia, kemudian kan biasa anak perempuan merefleksi balik dan dia cerita ulang lagi. Pas dia cerita kita harus lihat wajahnya. Ya. Buat anak perempuan, ayah bunda kalau pada saat dia bercerita dan dilihat wajahnya, berarti itu diperhatikan. Ya. Anak perempuan paling marah kalau pas dia cerita kita pegang gadget. Kita pegang gadget. Ya, pegang gadget. Terus ada yang kita nggak dengar, apa nak? Udah lewat. Anak perempuan. Kalau laki lain, kalau laki memang otaknya otak benda. Laki-laki senang benda, laki-laki senang lihat benda bergerak, dan laki-laki senang menggerakkan benda. Makanya laki-laki itu dia lebih senang ya lihat kan ya. Nah, ini perbedaannya laki-laki. Jangan paksa anak laki-laki untuk lihat wajah kita gitu. Dia nggak kuat ya. Nah, ini perempuan tuh berbicara dengan kontak mata. Makanya dia senang dilihat wajahnya, senang dilihat matanya ya.
Dan dalam berkisah ini anak perempuan senang banget sampai kapanpun. Termasuk kita nih ibu-ibu, kalau kita lagi ngomong senang banget kalau suami kita liatin kita kan gitu. Iya, iya. Tapi masalahnya laki-laki kurang suka kontak mata. Ya. Dari anak laki-laki kecil pun pas dia bayi sampai juga nanti dia tua ini laki-laki dia nggak suka kalau ya kontak mata terus-terusan. Dia cuma lihat beberapa detik. Makanya anak laki nih waktu masih bayi misalnya beda sama anak perempuan. Anak perempuan kita gendong, kita mata tintung, tintung, tintung. Itu anak perempuan pasti lihat muka kita. Iya. Anak laki nggak gitu, tak tintung. Dia lihat sebentar muka kita terus lihat mainannya yang ada di ya atas itu. Atau lihat lampu, lihat lampu. Ya. Makanya juga anak laki sampai besar pun ya kalau dia diceritakan terus dia nggak lihat muka kita dan nggak lihat mata kita, bukan berarti dia nggak dengar. Para bunda suka salah, sayang. Ayo, lihat bunda, lihat bunda. Bunda lagi cerita nih, lihat bunda, lihat bunda. Anak laki lihat sebentar, terus habis itu kemana-mana mukanya. Ya, itu bukan berarti dia nggak perhatikan kita. Ya, dia dengerin kita kalau kita nggak lihat dia. Ya, nah, ini contoh misalnya saya ambil gambarnya Sule sama anaknya. Kalau kita nggak lihat matanya dia lihat kita, gitu. Ya, ini unik itu. Saya dulu belum tahu ilmu ini nih. Ilmu ini tahun 2006. Punya anak laki itu lahirnya 93, ya, 97, 99, 2002. Ya, itu bisa masalah loh. Ya, bisa masalah. Ayo nak, lanang, ibu lagi cerita nih. Ayo lihat ibu nak gitu. Makanya kasihan tuh anak laki-laki. Nah, tapi bersyukur juga tahun 2006 tahu ilmu ini nih. Udah nggak pakai gitu lagi caranya. Apa yang terjadi? Anak laki lebih rileks, kemudian dia lebih tidak tertekan. Ya. Nah, ini saya agak terlambat nih. Mudah-mudahan para bunda yang masih muda ini ya sudah bisa cepat-cepat tahu ilmu ini ya. Ini bisa diterapkan pada anak laki. Ya, untuk kita menasehati apapun. Ya, dan menasehati ini kan kita juga diajarkan oleh Allah untuk bercerita. Kenapa? Bercerita itu mengaktifkan kiri kanan sehingga memudahkan. Tetapi ingat, ini kita ngomong sama anak laki atau anak perempuan. Ya. Kenapa tadi anak laki-laki nggak suka ditatap matanya kalau anak perempuan suka? Kenapa? Karena bagian putih matanya perempuan tuh lebih banyak. Coba kita perhatikan gambar ini ya. Ini lebih banyak dibanding laki-laki. Ya. Nah, bagian putih ini yang memungkinkan mata bergerak dan mengarahkan pandangan. Ya, laki-laki karena putihnya dikit, makanya dia nggak kuat ngarahin pandangan ke wajah gitu. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan binatang golongan mamalia ya, binatang mamalia itu putihnya lebih sedikit lagi dari mata laki-laki. Makanya binatang itu kalau ngomong dia nggak tatap-tatapan muka dia. Binatang itu lebih banyak body language-nya gitu. Kalau perempuan memang putih matanya skleranya itu lebih lebar. Makanya membutuhkan berkomunikasi itu tatap wajah dan kontak mata jarak dekat gitu. Ya, nah ini terbukti bahwa memang Allah mendesain anatomi otak yang berbeda. Ya, ini juga perlu diperhatikan. Kenapa? Karena banyak anak-anak trauma diceritakan bundanya gara-gara cuman disuruh liatin bundanya. Lama-lama kata anaknya, males ah. Ayo sayang, bunda ceritain. Dalam hatinya, males ah. Cuman takut aja dia durhaka. Nggak mau. Ya, nah ini satu lagi ya. Di dalam otak ini kan tadi kita udah belajar ya, ada batang otak, ada otak mamalia. Ini ada unsur kecil gini ya. Kalau kita perbesar ini namanya hipotalamus ya. Hipotalamus. Nah, menurut Dr. Luan Brizendin ya, hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih luas dari perempuan. Ininya nih. Ya, kalau ini misalnya ini anak laki dan ini hipotalamusnya ini lebar nih. Perempuan ya separohnya nih. Ya bukan separuh. Ya nggak sampai separuh malah. Ya. Nah, hipotalamus ini apa sih? Dia mengendalikan suhu tubuh, rasa lapar, haus, kelelahan, ngantuk. Ya. Artinya apa? Artinya anak laki-laki lebih cepat lapar dan haus duluan dan ngantuk duluan. Jadi kalau ibunya ceritain dia dikit-dikit minta makan, itu harus paham. Atau bahkan ya kalimatnya adalah kalau kita mau nasihati anak laki, pantang dalam keadaan dia lapar dan haus. Otaknya nggak bisa nerima. Makanya kita kasih makan dulu. Mau ceritakan saja ya kisah cerita tentang para nabi dan rasul agar anak laki ini otaknya bagus, itu harus kita
ajak makan dulu atau bercerita sambil juga dia makan, itu nggak apa-apa. Ya, dan jangan heran makanya anak-anak laki-laki ngantuk duluan pas dicerita. Sudahlah hipotalamusnya lebar jadi itu tempat ngantuk, ya. Otak kanan, otak imajinasinya itu membuat dia menghayal. Itu jangan heran nanti dia tertidur duluan itu. Iya. Pada anak laki-laki ya. Bunda Susianti anaknya laki perempuan kah? Campur, Bu Aisyah. Campur. Laki 2, Ada berapa? perempuan 1. 3. Oh, 3. laki juga ya. Lebih banyak laki ya. Iya. Nah, ini. Tapi ini juga pusat menjaga keamanan. Tuh. Anak laki-laki itu memang otaknya bermain, cepat lapar, cepat ngantuk, tetapi dia lebih jago jaga keamanan ya dirinya dibanding perempuan. Bahkan ya kalau kita ingat waktu dia masih kecil, walaupun seneng main tuh anak laki, tapi kalau ibunya sakit, anak laki yang jagain. Ya, anak laki jagain, walaupun sambil main. Ya, saya ingat itu pernah saya sakit nih di rumah sakit. Iya. Itu pintu kamar di rumah sakit yang jagain anak laki saya. 3. 4 orang. Jadi kalau ada 4. orang yang besuk, ya 4 kan. Ada orang besuk dia langsung kan, mau apa? Ibu aku sakit mau apa? Walaupun tangannya sambil pegang game watch zaman dulu itu. Ya, bukan PS ya. Iya. Nah, itulah anak laki. Iya. Kira di mana ya keteladanan para nabi ini, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam masuk tersimpan di otak, ya. Jadi otak ini kalau kita belah, ini ada otak reptil nih, kemudian otak reptil tersambung otak mamalia. Nah, disinilah ada namanya neokorteks, ya. Ya, mungkin tidak usah dihafal, tetapi kita paham saja posisi-posisinya ya. Dan saya menyampaikannya secara populer. Kenapa? Karena kalau kita bicara lebih kompleks, waduh, luar biasa. Ya, nggak cukup waktunya ya. Nah ini disinilah nanti ya akan tersimpan ya keteladanan itu, khususnya yang di pinggir sini nih, persis di belakang dahi, itu namanya prefrontal cortex ini di sini. Ya. Kalau pengalaman tuh di sini di lobus frontalis ini. Nah, inilah nanti simpan ya apabila para kisah Nabi dan Rasul itu kan masuknya di sini. Kemudian anak bisa mengambil keteladanannya, itu masuknya di depan sini prefrontal. Cara masuknya dari mana Bu Aisyah? Itu dari penglihatan karena dia membaca sendiri barangkali ya, atau didongengkan atau diceritakan sehingga dia menangkap telinga itu di sekitar sini. Ya. Menangkap oleh telinga. Sambil dia dengerin juga, sambil dia lihat juga bukunya, jadi mata dan telinga juga bekerja, bahkan sambil diucapin lagi ya, oh Nabi Ismail alaihissalam itu patuh pada bapaknya kan. Anak-anak apalagi anak perempuan tuh suka sekali merepetisi dengan mengucapkan ya di mulut gitu. Jadi bukan dari mata langsung naik ke sini atau dari mulut naik ke sini, bukan, dia lewat dulu sini batang otak, baru jalan ke otak emosi, baru ke sini. Ya. Untuk itu makanya kita harus tahu juga ya kerjanya si otak reptil dan otak emosi ini. Itu tadi yang saya katakan, pada saat kita menceritakannya terlalu ekstrim, terutama pada saat pengorbanan dan ingin disembelih, ya ada anak batang otaknya kaku dan otak limbiknya mamalianya kaku atau tegang, sehingga dia tidak bisa menyimpan kisahnya itu di sini, hanya tersimpan di sini. Dan di sini menyimpan memori di area antara batang otak dengan mamalia, sehingga dia tidak tidak bisa ingat secara jangka panjang. Ya, kalau makanya hati-hati pada saat kita cerita juga, ini harus rileks. Dan limbik sistem harus rileks juga. Kondisinya harus dia senang, ya, gembira pada saat di dalam kisah itu ada rasa haru, ada rasa sedih juga. Ini karena ini yang bekerja nanti, limbik sistem bekerja di sini. Ya. Makanya kita juga perlu tahu untuk merilekskan otak reptil dengan otak limbik sistem. Ini ada jenis-jenisnya juga. Ya. Kenapa setiap ada berbeda jenis touchingnya agar otak reptil ini rileks dan otak mamalia rileks? Ya, nah dia berbeda wataknya sehingga berbeda cara touchingnya. Ya,
Makanya sekarang ada istilah bahasa kasih. Ya. Nah, semua anak senang disentuh fisiknya, senang dikasih kata-kata pendukung atau pujian. Ingin menang sendiri, sering ribut, bahkan anak pertama sering pukul anak yang kedua jika merasa kalah atau merasa kurang disayang. Apakah saya sebagai orang tua harus tegas kepada anak pertama? Bentuk ketegasan terhadap anak seperti apa jikalau harus memarahi, batasannya sampai di mana? Ya, ini tadi terkait dengan otak kiri, otak kanan ya Bu? Ya, sama bahasa Ya. kasih nih. Iya betul. Monggo nggak apa-apa Bun, mungkin ada 3 yang bisa iya. ya jadi sekalian siapa tahu dia hampir mirip. Oh gitu. Iya sudah jelas ya Bu Aisyah ya. Ya oke. Ya baik. Pertanyaan kedua tadi. Ya pertanyaan kedua boleh diulang Bun, tadi hilang soalnya. Oke. Saya memiliki anak umur 11 tahun, sudah disunat dan mungkin sebentar lagi akan balik. Pertanyaan saya, bagaimana menjelaskan tentang balik kepada anak saya? Karena anak lebih dekat dengan saya dibanding ayahnya. Jadi, bagaimana menjelaskan tentang balik ini? Biasanya kan tugasnya ayah ya, cuma karena anaknya ini lebih dekat dengan ibunya, jadi bagaimana caranya? Oke, yang kedua. Yang ketiga, bagaimana menyiapkan agar bisa membantu anak itu, artinya si bunda ini untuk mempunyai anak yang soleh dan soleha dan cerdas agar menjadi hafiz atau seorang yang paham agama meskipun saya belum menikah. Masya Allah, ini belum menikah Bu Aisyah, tapi sudah berencana. Keren, alhamdulillah. Dan pada saat hamil tipsnya bagaimana? Ini masa depan yang banyak yang Masya Allah. Jadi dia belum menikah, tapi dia berkeinginan punya anak. Masya Allah. Kalau nanti sudah keluar anaknya, bagaimana dia bisa menjadikan anaknya anak yang soleh-soleha dan juga hafiz serta paham dengan agama. Masya Allah, luar biasa. Ya. 3 dulu ya Bu Aisyah ya. Baik. Ya, baik. Ini langsung tanya jawab yang nomor 3 dulu ya. Sudah mau ikut kajian atau rajin ikut ngaji atau ikut seminar-seminar, itu langkah awal untuk menjadi seorang ibu yang nantinya bisa membimbing anak-anaknya seperti apa yang diinginkan tadi ya. Ini langkah awal, udah benar, udah betul banget ya. Nah, artinya gini, di dalam nanti kita berumah tangga karena sebagai perempuan atau sebagai ibu dan sebagai istri, karena pengetahuan ini atau era semakin berkembang sehingga harus terus belajar sampai kapanpun. Itu langkah awal agar kita nanti bisa menjadi ibu yang baik atau ibu yang soleha dan istri yang soleha juga gitu. Itu pokoknya ingat terus belajar aja ya. Terus kalau ditanya bagaimana hamilnya, nah itu tadi kalau kita sudah belajar ya, nanti pas waktu kita hamil kita bisa mengelola perasaan kita. Kenapa? Karena pada saat kita hamil itu juga terjadi banyak hal yang di dalam tubuh seorang ibu. Kenapa? Karena ada perubahan hormonal sehingga kadang-kadang ada perasaan yang membuat seorang ibu itu sangat gembira, tiba-tiba ya ada perasaan yang sangat sedih karena khawatir juga bagaimana nanti kalau saya melahirkan, kemudian nanti saya nggak ada. Itu sering ada pada ibu-ibu hamil. Ya, nah inilah juga makanya nanti pas hamil ya kita pandai mengelola emosi ya, makanya sebelum ini jauh sebelum nanti hamil inilah kalau kita banyak belajar, kita tahu informasinya, makanya kita bisa ya mengatasinya lebih awal ya. Dan tentu pada saat hamil, ibu hamil, karena apa? Kenapa? Karena janin di dalam rahim itu ya di usia awal saja sebagai embrio saja itu pikiran bawah sadarnya sudah merekam apa yang diucapkan ibu dan apa perasaan ibu ya. Jadi bukan nanti sudah 4 bulan dari baru dia dengar, itu secara sadar. Tetapi bawah sadar ya masih jadi embrio saja itu sudah bisa mendengarkan atau merekam apa yang dirasakan oleh ibunya. Ya. Makanya mungkin Bunda Susianti juga sering dapat itu ya, kalau ada anak masalah setelah kita hipnoterapi, itu akar masalahnya ternyata di dalam rahim ibunya ya.
belum lagi usia 4 bulan ke atas, ya. Biasanya kalau kita tanya gitu ya, kan kita mendeteksi ternyata itu baru jadi embrio usia 3 minggu. Ya, kenapa? Karena mungkin ibunya terlalu sedih, ya, ibunya terlalu khawatir, ayahnya misalnya LDR dan sebagainya, itu sudah kerekam oleh bawah sadarnya embrio ini, dan itu bisa jadi masalah pada saat dia nanti sudah lahir dan sudah jadi remaja dan sebagainya. Ya, makanya ibu hamil, karena tadi ditanyanya khusus yang hamil dulu ya, ibu hamil ini memang harus ya menjaga perasaan dan menjaga pikiran. Ya, caranya apa itu tadi? Selain banyak belajar, ya perbanyak istighfar, ya, kemudian perbanyak zikir. Kenapa? Karena itulah nanti yang membuat ya perasaan-perasaan yang sedih bisa nanti naik lagi atau move on jadi perasaan gembira. Perasaan takut atau khawatir nanti gimana ya, kalau kan banyak tuh ibu-ibu selalu deh kalau lagi hamil itu pasti banyak mikirnya gitu. Aduh, gimana kalau pas nanti saya melahirkan terus saya mati gitu, saya meninggal, gimana anak ini, itu sering banget ya. Dan itu wajar ya, lazim. Makanya manage dengan istighfar ya, manage dengan kita ingat kembali bahwa Allah Maha segalanya ya. Nah itu ya. Jadi ini nanti mudah-mudahan insya Allah Adinda tadi namanya belum tahu ya, Adinda yang sudah bersiap-siap untuk menjadi seorang ibu yang soleha, ini luar biasa ya. Dan nanti itu tadi bagaimana kalau supaya anak ini bisa hafaz Quran lah, bisa menjadi anak yang soleh dan sebagainya, itu tadi ilmunya tadi. Kita memasukkan nasihat, memasukkan pelajaran ke otaknya. Sebisanya dia masuk di dalam prefrontal yang di belakang dahi ini. Nah, untuk masuk ke situ, itu ada jalannya. Nah, jalannya itu nomor 1 itu dari batang otak. Batang otak kalau tegang, ini nasihat nggak bisa masuk. Batang otak udah rileks, otak emosi tegang, nah itu juga masih bisa terhambat di otak emosi. Ya, makanya gimana caranya batang otak dan otak emosi itu rileks. Ya, nah, ini bisa kaitannya dengan pertanyaan Ibu Sinta. Ini gimana ya anak saya ya? Walaupun yang pertama yang 6 tahun ini perempuan ya malah ya. Yang kedua malah laki-laki ya. Ini kenapa nih? Ya, nah ini perlu diperhatikan yang tadi saya katakan ya. Bun, aku share screen lagi boleh ya sedikit ya? Boleh. Untuk mengingatkan tadi ya. Nah, ini yang saya tadi katakan untuk mulai peka apa bahasa kasih utamanya Ananda. Karena kapan ada anak yang memukul adiknya atau mencubit adiknya atau sering mengeledek adiknya, berarti ya ada sebuah konsep namanya baterai kasih tadi ya, di otak anak itu kan ada baterai nih. Kalau kita belajar mundur sedikit, ini kan ada baterai di sini, itu berarti lowbat ya, atau kalau ada istilah tangki kasih, itu tangki kasihnya kosong. Kalau ada anak yang seperti itu pada saudaranya gitu. Artinya apa? Kita cepat-cepat harus tahu ini anak ini untuk baterai di otaknya itu di charge ya, pakai cara apa gitu. Memang sih anak-anak 5-5-nya senang, cuman kan nggak sempat seorang ibu 5-5-nya setiap hari memberikan anak ini. Makanya dikasih tips atau cara untuk memperhatikan bahasa kasih utamanya. Kalau Ananda yang nomor 1 ini yang usia 6 tahun, dia senang memukul adiknya atau sedang mencubit ya, berarti dia baterai kasihnya sentuhan fisik. Maka please Bunda kalau mau nasihati Ananda supaya dia nggak mukul adiknya, itu harus dia dipeluk, sambil dipeluk. Apalagi anak perempuan. Jadi peluk dulu baru dinasehati. Artinya baterainya di charge dulu baru kita kasih nasihat. Itu baru mau ikut itu. Hanya kadang kita karena memang teori baterai kasih ini baru-baru saja ya, baru beberapa tahun ini, kita malah marahin tuh anak. Jangan pukul adiknya kayak gitu, adiknya nggak suka. Itu tambah baterai di otaknya tambah kosong atau tambah lowbat. Maka dia akan terus-terusan pukul adiknya. Ya, artinya apa? Kalau kita mau nasihati seseorang yang memukul adiknya, itu langsung gampang nih. Kalau dia suka mukul itu berarti sesungguhnya baterai dia sentuhan fisik. Cuman karena lowbat, dia memberikan rasa kasih sayang sama adiknya dengan sentuhan fisik juga, yaitu dipukul atau dicubit. Nah, untuk kita nasihati dia, peluk dulu atau sambil sini sayang, sini, peluk, cium dulu, ya. Bunda sayang sama kamu, ya. Boleh nggak sayang, ya adik
jangan lagi dipukul karena kalau dipukul itu sakit kan gitu. Atau ngejek orang lain. Itu kemungkinan besar baterai kata-kata pendukung atau baterai pujiannya low. Ya. Makanya kalau kita mau ingatkan itu anak supaya nggak ngeledek orang lain atau nggak ngejek adiknya, itu kita puji dulu. Ya, halo sayang, Umi sayang sama kamu. Kamu anak baik sekali. Ya, anak penurut, anak patuh. Pokoknya kita puji dulu, baru dinasehati. Sayang, kalau ngeledek adik nggak suka. Ya, adik sedih gitu. Ya. Nah, jadi kita harus perhatikan itu gejala pada anak-anak. Ya. Terus ada anak ya, dia suka bully adiknya atau dia suka suruh-suruh adiknya. Suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh dengan kasar. Berarti ya baterainya dia anak ini ya yang itu pelayanan. Itu berarti lowbat. Ya, lowbat. Artinya apa? Coba kita flashback. Bisa jadi mungkin dia ingin melayani kita. Misalnya nih ya, bundanya lagi di, misalnya kalau rumahnya tingkat, bundanya ada di atas, terus dompet bundanya di bawah ya. Aduh, dompet bunda di bawah nih. Terus ini anak yang bahasa kasihnya atau baterai pertamanya pelayanan, dia suka gini, sini, aku yang ngambilin. Terus bundanya tidak memberikan kesempatan. Malah nyuruh adiknya lagi, jangan adik aja. Oh, itu bisa ya, baterainya dia yang ingin melayani bundanya itu langsung lowbat. Makanya apa yang terjadi sebagai kompensasinya, dia akan suruh-suruh orang, bahkan suruh adiknya dengan kasar. Berarti dia baterai pelayanannya lowbat. Atau mungkin kita sebagai orang tua jarang melayani dia. Dia selalu apa-apa sendiri. Ya, padahal ini anak karena pelayanan dia senang layanin orang tuanya, dia juga ingin dilayani oleh orang tuanya sebelum dia minta. Makanya kita harus jeli dia suka apa ya. Ananda yang ini suka apa ya? Oh, dia ternyata suka minum susu. Sebelum dia minta, bikinin susu. Nah, itu cara-cara untuk melayani. Ya, barulah nanti kita kasih tahu sambil kita layani, kita kasih tahu sayang, ya. Kalau kita nyuruh-nyuruh orang, ya boleh sih, tapi yang lembut ya, nah gitu. Baru kita nasihati. Tetapi kita berikan dulu sesuatu pada dia atau layani, atau kita bantu, ya. Nah, ini bunda bantuin kamu. Kamu senang kan kalau bunda bantu? Nah, gitu. Ada anak juga yang senang menyendiri ya. Ini hati-hati nih, ya. Menyendiri, kunci kamar. Itu berarti anak itu selama ini kebutuhannya waktu dia itu tidak diberikan maksimal oleh orang tuanya atau oleh ayah bundanya. Ya. Jadi kalau ada anak masih kecil nih, terus kita lagi nonton kah atau kita lagi bebenah, terus anak ini datang sama kita, nggak ngomong sih, cuman duduk aja ngeliatin aja. Nah, bisa jadi anak ini baterai pertamanya waktu, dia seneng nemenin orang tuanya. Cuman ibunya ya, karena sebetulnya ibunya sayang sama anak, karena ibunya lagi bebenah, takut debunya kena anak. Apa kata ibunya? Jangan di sini. Ayo sana aja, masuk kamar. Sana. Nah, itu yang membuat anak yang bahasa kasihnya waktu itu dia tersinggung dan merasa bahwa orang tuanya nggak mau berikan waktu pada dia. Makanya dia lebih banyak mengunci diri di kamar. Ya, caranya untuk kita perbaiki dia, kita harus kasih waktu sama dia. Ya, nggak mau. Walaupun ibu-ibu suka banyak, aduh gimana mau ngasih waktu Bu Aisyah ini semua ya masak aku sendiri, nyuci aku sendiri, nyetrika aku sendiri. Tapi anak ibu ada yang bahasa kasihnya waktu. Kalau kita tidak mau kasih waktu pada dia untuk misalnya mengorbankan, ya sudah nggak usah nyetrika dulu, kita yang penting kasih waktu sama anak. Ya kayak gitu harusnya, ya supaya anak ini batang otaknya rileks, otak emosinya rileks, sehingga kalau kita nasihati dia mau dengar dan dia masuk di otak paling depannya. Ada lagi hadiah. Kalau ada anak pelit banget sama adiknya, ya kedekut, pelit banget, pinjem sedikit pun nggak mau, itu berarti bisa jadi anak ini baterai kasihnya hadiah. Ya, mungkin selama ini setiap dia memberikan hadiah atau meminjamkan sama adiknya, ya dia tidak direspon dengan baik oleh orang tuanya. Ya, makanya untuk nasihati supaya anak nggak pelit, karena tahu dia itu baterainya hadiah, ya kita kasih hadiah dulu. Apa yang ada di rumah nggak usah mahal. Ya, kalau kita tahu dia senang coklat, ya ada coklatnya. Sayang, ya Umi ada hadiah buat kamu. Kasih dulu dia. Ya, kasih dulu. Ya,
sayang ya, kalau nanti adik pinjem mainanmu, boleh ya dikasih sebentar aja. Dia pasti mau loh. Kenapa? Karena baterai hadiah dia udah di charge dengan kita memberikan hadiah. Nah, inilah pendekatan-pendekatan yang tadi Ibu Sinta bilang, saya boleh nggak tegas sama anak? Bukan masalah boleh tegas apa nggak tegasnya, baterainya apa? Ngecharge dulu dong. Charge dulu. Jadi kalau tadi anak perempuannya itu senang mukul, berarti kemungkinan besar yang ini. Please dipeluk anaknya. Ya, jadi ini kira-kira yang saya bisa sampaikan. Ya, kemudian anak saya nih 11 tahun, dia mungkin laki-laki ya karena tadi sudah disampaikan bahwa sudah disunat. Bagaimana saya menjelaskan supaya tentang balik? Sekarang ini kesempatan dijelaskan ini, kesempatan dijelaskan. Sampaikan bahwa, nah tapi kalau menjelaskan tentang organ reproduksi sama anak itu harus dibantu dengan buku, ya, dibantu dengan atlas anatomi. Atau ibu kalau anaknya, karena anaknya ini anak generasi alfa ya, jadi kita boleh searching. Tapi sebelum ibu mau menjelaskan, tentu ibu harus tahu dulu apa itu akil balik, apa itu tanda-tanda akil balik pada anak laki. Kalau anak perempuan jelas tanda-tandanya adalah ada dia menstruasi. Mungkin kita lebih mudah menjelaskan karena kita pernah lewati itu. Nah kalau pada anak laki-laki, tanda akil balik adalah mimpi basah. Sampaikan pada anak, nak, ya. Pada satu saat nanti organ reproduksi, kita harus sebut organ reproduksi apa bunda ini nak di daerah dan sebisanya waktu menjelaskan ya ibu tenang. Satu, kedua jelaskan dengan pakai bahasa yang bahasa medis atau bahasa Latin supaya ini jadi ilmiah. Nanti ya. Kan ada di samping penis kamu itu kanan kiri kan ada testis. Nah ngomongnya gitu, ya tidak menggunakan bahasa yang awam atau bahasa daerah kita. Ya contoh misalnya ya nanti ini biji kamu, jangan ngomong gitu. Ya kadang-kadang kita mau ngomong istilah biji saja itu udah geli sendiri. Makanya sampaikan nanti testis kamu satu masa ini sebentar lagi ya usia 11-12 tahun ini sudah berproduksi sperma. Ya. Sperma ini nanti penuh di testis, nanti dia akan keluar dan biasanya keluarnya pada saat kamu tidur. Ya. Nah, ini dari dalam tidur itu ada mimpinya, ada enggaknya, tahu-tahu besok paginya ya atau besok subuhnya celana dalam kamu basah dan agak lengket. Mimpi apa bun? Nah kita boleh jelaskan mimpi nanti ada mimpi ada teman perempuan duduk dekat kamu, gitu aja, ya karena ini mimpinya memang mimpi erotik. Kita sebagai ibu harus tahu loh itu mimpi erotik, ya. Kalau nanti dia semakin remaja itu mimpinya bukan hanya anak perempuan duduk, anak perempuan itu dipeluk ya bahkan dicium, bahkan ada kalau sudah laki-laki dewasa yang mungkin dia LDR dengan istrinya pas testisnya penuh sperma keluarnya lewat mimpinya berhubungan intim. Ya tepat kalau anak ini masih muda sekali kita bilang nanti ada perempuan atau teman perempuan duduk dekat kamu, gitu aja dulu. Ya. Bun, bedanya aku mimpi basah dengan ngompol gimana? Nah, ini tambahkan ya. Mimpi basah itu nanti keluar namanya air mani ya. Banyaknya sekitar 5 mililiter. 5 mililiter itu berapa sih, Bun? Itu kurang lebih 1 sendok teh. Ya. Jadi bentuknya cairan lengket dan agak kekuningan, cuma 1 sendok teh. Karena 1 sendok teh atau 5 mili, maka yang basah cuma celana dalam. Kalau pipis nggak 5 mili, kalau pipis itu malah kadang-kadang ya 50 mili atau 50 cc atau ada yang pipis 100 cc. Artinya karena dia lebih banyak maka yang basah nanti ya tempat tidurmu juga basah. Kalau yang basah sampai tempat tidur bahkan guling basah itu ngompol, itu yang keluar kencing. Barangkali kamu mimpi juga tapi mimpi berenang kan gitu. Ya. Nah, jadi memberikan cerita seperti itu. Nah, goalnya apa sih sebetulnya kalau anak kita ceritakan pada saat nanti dia balik, goalnya adalah nak, kalau nanti suatu ketika mimpi dan kamu ingat mimpinya ada perempuan dekat kamu dan pas kamu bangun celana dalammu basah agak lengket, ya itu air mani ya nak. Nah, diajarkan adalah mandi junubnya atau mandi wajibnya. Ibu harus ajarkan mandi wajib pada anak. Dan itu nggak bisa 1 kali Bu.
Satu kali, nggak bisa satu kali kita ajarkan berulang-ulang. Ya. Dan harus kita tahu bahwa anak pada saat akil balik mimpi basah pertama, setelah itu setiap 2 minggu mimpi basah lagi. Atau ada anak yang setiap 3 minggu mimpi basah lagi. Terus menerus tuh. Terus menerus. Sampai nanti dia menikah. Nah, nikah mungkin nggak mimpi basah. Kenapa? Dia salurkan spermanya pada saat hubungan intim suami istri. Tapi kalau suami sering berjauhan itu bisa mimpi basah suami itu. Ya. Nah, jadi senantiasa ingatkan anak. Anak laki saya 4. Saya selalu ingatkan, ya, kira-kira kurang lebih kalau anak pertama waktu itu misalnya dia, "Bu, aku mimpi basah, Bu." Ya sudah. Ya. Terus saya mulai hitung tuh antara 2 minggu, 3 minggu. Ya, kadang 3 minggu saya suka tanya, "Nak, mimpi basah lagi nggak, Nak? Mimpi lagi nggak dan celananya basah?" "Oh iya, Bu." Kita tanya, "Sudah mandi wajib lagi nggak, Nak?" Nah, gitu. Oke, nah jadi sekali lagi waktu menjelaskan tentu harus dibantu dengan ensiklopedia atau buku tentang tubuh manusia supaya nanti bisa menjelaskannya ya lebih ilmiah. Ya, jadi kira-kira begitu. Ya mudah-mudahan nanti setiap diulang-ulang lagi nanti makin mahir ya. Jadi sebelumnya ibu juga harus membaca apa sih sebetulnya mimpi basah itu dan sebagainya. Ya, baik. Kembali ke Bunda Susianti. Ya. Iya, Masya Allah. Makasih banyak ini Bu Aisyah. Sama-sama, Bun. 3 pertanyaan dijawab dengan detail sekali. Insya Allah bunda-bunda yang tanya tadi ya lebih jelas. Memang kalau kita bicara dengan anak, kalau kita bicara tentang pasangan, itu nggak ada habis-habisnya ya Bu Aisyah ya? Iya. Dan menarik memang, menarik. Nggak akan ada habisnya. Ya, menarik sekali. Betul. Cuman memang nggak bisa juga satu kali bicarakan tuntas ya, harus diulang lagi, ya, belajar betul. lagi. Ya. Ini ya, jadi kita selaku ibu atau bunda atau wanita di dalam rumah itu harus tetap belajar. Betul. Harus tetap mencari ilmu bagaimana kita mendidik anak sesuai dengan usia dan perkembangan. Ya, sehingga kita tidak salah langkah, sehingga kita tidak keluar dari norma-norma agama. Begitu Bu Aisyah ya? Betul sekali. Iya. Pokoknya intinya belajar. Baik. Iya, betul. Intinya belajar. Ini itu yang saya bilang tadi Bu Aisyah. Kalau kita ngobrol masalah ini nggak akan ada habis-habis. Betul. Dan nggak akan pernah berhenti belajar dan belajar. Betul. Tapi hari betul, ini, betul. karena mohon maaf Bu Aisyah, hari ini kita terbatas dengan waktu. Ya. Jadi ngobrol. Ibu-ibu yang lain juga mungkin masih terus mengobrol di lain waktu. Mungkin kita akan minta Bu Aisyah lagi untuk bisa berbagi masalah ini tentang keluarga dan anak, terutama ilmu tentang neurologinya untuk pembekalan kita. Ya, Insya Allah. Ini saya cukupkan 3 pertanyaan saja Bu Aisyah. Baik. Insya Allah di lain waktu kita akan perpanjang lagi. Insya Allah. Boleh Ibu Aisyah kasih sedikit kesimpulannya dan doa penutup supaya anak-anak kita ini jadi anak-anak soleh ini. Ya, mungkin doa langsung sama Bunda Susianti aja, atau kalau ada bapak-bapak, karena kalau ada bapak-bapak doanya bapak-bapak afdol. Kalau bapak-bapak ya ada bapak-bapak ya. Iya, karena ada bapak. Kalau ibu-ibu banget ya, ibu-ibu semua mungkin kita ya, tapi kalau ada bapak-bapak biar bapak-bapak aja ya. Ya, baik. Jadi sekali lagi bahwa kita sebagai ibu, kita sebagai istri ya, bahkan calon ibu dan calon istri ya, banyak sekali hal-hal yang harus dipelajari, karena dengan menuntut ilmu itu adalah jembatan dari ketidaktahuan kita. Bahkan sudah tahu pun kita harus ulang-ulang. Kenapa? Karena ilmu yang diulang-ulang itu menambah kefahaman ya. Dan insya Allah sampai kapanpun kita belajar ya. Iya, baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Maaf lahir batin salah kata. Baik ya, Masya Allah.
Ini mohon maaf juga barangkali Terima kasih Bu sinyal Aisyah ya, atas kesimpulannya. ya. Ya betul. Ya. Kami yang harus mohon maaf ini sinyal. Itulah iya ada plus dan minusnya ya Bu ya. Ya. Plusnya sih banyak ya. Kalau offline ya. mungkin iya. Plusnya sangat banyak ya. Karena banyak manfaat hari ini yang kita ambil. Satu cuma lagi kalau kita minusnya ya itulah rumah, namanya ya? jaringan. Betul. Bisa melakukan apapun dari rumah tanpa meninggalkan rumah, tapi urusan semua jadi beres. Iya. Baik, ya kita sudahi kajian Zoom kita hari ini dengan Dr. Aisyah. Semoga apa yang beliau paparkan bermanfaat buat aplikasi kita. Amin. Dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita berdoa, kita selalu menjadi orang tua yang selalu terus belajar dan istiqomah. Amin. Dan kita berharap anak-anak kita, keturunan kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Amin. Semoga kita bisa meneladani Nabi Ibrahim dan keturunannya. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, marilah sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak. والله نقول لك احنا على الوضع اللي احنا عايشين فيه يعني وضع يعني انه جوزي بيشتغلش قاعد يعني عيشتنا مش عيشة طبعا يعني شغل بيشتغلش وقاعد يعني لا في دخل ولا في مثلا مصروف للأولاد ولا أكل متوفر إلهم يعني إنه الأولاد هدول الطفال الصغار يعني لا بامباز لا لبن يعني تخزنيش هالكلمة يعني إغراض من الدار فول علب فول شاي سيرج بنبدل لهم البامباز اللبن هذا هي أنا فاهمة يعني فيش أكل يعني كيف بدها تتوفر عندي لحمة يعني تأخذنيش في هالكلمة يعني اللحمة يعني صحيح ما دخلتش علينا